Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novi Budiningrum. Kali ini kita akan memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah farmakologi. Di sini kita akan membahas tentang beberapa interaksi obat saat obat ini sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, interaksi obat ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya, pasti karena obat itu bisa sebagai obat dan juga bisa sebagai racun di dalam tubuh. Nah, interaksi yang menguntungkan contohnya adalah penisilin dengan probenesid. Ya, probenesid ini menghambat sekresi penisilin di tubuh ginjal ya, yang meningkatkan kadar penisilin dan meningkatkan efektivitasnya. Kemudian ada kombinasi antara obat hipertensi juga meningkatkan efektivitas tetapi menurunkan efek samping ya. Nah, ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau seandainya dia saling mendukung, kedua obat itu saling mendukung, maka tidak ada salahnya kita konsumsi bersamaan. Tetapi apabila beberapa obat kita konsumsi tetapi dia merugikan obat yang lain atau malah membuat suatu efek toksik, nah itu yang tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat dalam beberapa jenis macam obat yang dikonsumsi secara bersama-sama ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah kombinasi obat anti asma, yaitu sama-sama meningkatkan efektivitas ya, boleh digunakan bersamaan. Kemudian kombinasi obat anti diabetes yang meningkatkan efektivitas juga. Kombinasi antibiotik juga meningkatkan efektivitas, anti kanker, anti TBC atau anti tuberkulosa ya, apalagi obat-obat TB yang seperti kita kenal atau seperti kita tahu bahwa obat TB ini banyak sekali macam obatnya. Nah, itu semuanya saling mendukung ya. Kemudian ada obat anti HIV, obat anti hepatitis, obat untuk pylori, obat kombinasi antara sulfametazol dengan trimetoprim. Nah, ini kesemuanya adalah efek-efek yang menguntungkan, yang saling mendukung ya. Tuh. Kemudian polifarmasi mempermudah interaksi obat. Pada penelitian tahun 1977, pasien yang mendapat 5 macam obat, insidensi efek sampingnya adalah 3,5%, dan pasien yang mendapat 16-20 macam obat, insidensinya efek sampingnya lebih tinggi, yaitu 54%. Interaksi obat penting secara klinis jika berakibat meningkatkan toksisitas dan atau mengurangi efektivitas, terutama untuk obat dengan indeks terapi yang rendah. Sehingga apabila kita akan memberikan suatu terapi obat, maka kita harus betul-betul memperhatikan apakah beberapa macam obat ini saling menguntungkan atau merugikan atau malah membuat suatu efek toksik atau yang bisa meracuni bagi si pengkonsumsi obat ya. Karena kita pun juga walaupun bidan, tetapi kita harus tahu beberapa macam obat yang kita berikan kepada pasien, apalagi saat kita berikan pada ibu hamil yang di dalamnya bukan hanya kita mengobati ibunya, kita juga harus memikirkan apakah obat ini bisa masuk melalui plasenta sehingga mempengaruhi kondisi janin atau tidak ya. Insidensi interaksi obat dalam klinik sukar diperkirakan karena satu, dokumentasi masih sangat kurang. Kadang kita dalam mencatat itu kita masih tidak menghiraukan adanya 6 benar ya. Mohon maaf, kita tidak mencatat adanya 6 benar. Nah, kalau seandainya dokumentasi itu sudah lengkap, pasti ada efek samping. Ini gampang sekali untuk kita deteksi ya. Lolos dari pengamatan karena kurangnya pengetahuan akan mekanisme dan kemungkinan terjadinya interaksi, toksisitas, dan idiosinkrasi. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Kita tidak tahu kalau ternyata obat A dengan obat B yang kita berikan ini mempunyai efek toksik atau tidak apabila kita berikan bersama-sama. Kemudian apakah meningkatkan mekanisme kerja ataukah malah menurunkan mekanisme kerja salah satu obat, atau ada efek samping lain yang akan ditimbulkan. Nah, kemudian yang ketiga, kejadian atau keparahan interaksi dipengaruhi oleh variasi individu seperti lansia ya, manula, kemudian adanya disfungsi hati,
kemudian adanya gangguan ginjal mungkin ya. Nah, yang sehingga obat ini tidak maksimal saat kita berikan pada beberapa orang. Interaksi obat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah interaksi farmaseutik, kemudian inkompatibilitas, interaksi farmakodinamik dan farmakokinetik. Apa itu interaksi farmaseutik? Yaitu terjadi di luar tubuh. Obat saling tidak tercampur ya. Jadi sebelum kita berikan, obat itu memang tidak tercampur. Interaksi secara fisika atau kimia kadang dapat diamati adanya endapan, perubahan warna, timbul gas, lembab pada serbuk, dan menjadi inaktivasi obat. Sehingga obat itu apabila dimasukkan ke dalam tubuh tidak akan ada manfaatnya ya. Nah, interaksi obat antar suntik yang diberikan oleh dokter, interaksi obat suntik dengan cairan infus, lebih dari 100 macam obat yang tidak dapat dicampur itu merupakan interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas atau obat-obatan yang memang tidak bisa dikombinasikan di luar tubuh ya saat sebelum masuk ke dalam tubuh ya. Obat rusak, obat sudah expired dan lain sebagainya itu merupakan interaksi farmaseutik. Ini contoh obat-obatnya saja yang menjadi inaktif. Kemudian ada interaksi farmakokinetik. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Farmakokinetik terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi di dalam tubuh ya. Ada obat kedua sehingga kadar plasma obat kedua meningkat atau menurun. Apabila kita memberikan beberapa macam obat, kita harus melihat apakah obat pertama dengan obat kedua itu bisa berkolaborasi atau bisa dikombinasikan. Kemudian, apakah ada efek samping pada interaksi farmakokinetik? Apabila nanti diabsorpsi, dia bisa terabsorpsi, bisa menyerap atau tidak tubuh ini. Kemudian distribusinya bagaimana, metabolismenya bagaimana, dan apakah dia bisa diekskresikan dengan benar adanya sisa-sisa dari zat-zat obat tersebut ya. Interaksi ini tidak dapat diekstrapolasikan dengan obat lain segolongan karena terdapat variasi sifat ya, sifat fisikokimia, dan apakah ada variasi sifat farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik dibagi menjadi 4 ya, interaksi absorpsi, interaksi distribusi, interaksi metabolisme, dan interaksi ekskresi yang biasa disebut ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Interaksi absorpsi yaitu interaksi langsung, interaksi fisika atau kimia antar obat dalam lumen GI ya, gastrointestinal, lambung. Sebelum absorpsi dapat mengganggu proses penyerapan obat. Umumnya absorpsi obat akan menurun ya. Ini dapat diatasi dengan mengatur jarak pemberian kedua obat. Jadi saat obat itu termetabolisme kurang lebih 1-2 jam, maka harus diberi jarak antara obat pertama dengan obat kedua ya. Kemudian perubahan pH cairan GI. Cairan GI yang alkalis akibat antasida, H2 blocker atau penghambat pompa proton, kelarutan obat bersifat asam, kelarutan obat yang bersifat basa. Kalau kelarutan obatnya yang bersifat asam akan meningkat, maka yang bersifat basa akan menurun ya. Jadi obat-obatan yang tidak sama sifatnya tidak boleh diberikan secara bersama-sama, atau itu tadi bisa dimanipulasi dengan memberikan obat dengan jarak waktu yang ditentukan. Perubahan waktu pengosongan lambung dari transit ya. Transit usus. Semakin cepat obat sampai di usus, maka cepat pengosongan lambung. Semakin cepat pula obat diabsorpsi, kadar dalam darah akan semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya ya. Obat yang memperpendek waktu transit usus akan mengurangi jumlah absorpsi obat atau bioavailabilitas ya, demikian juga sebaliknya. Contoh, metoclopramid dengan paracetamol. Obat A, metoclopramid, bisa memperpendek waktu paracetamol sehingga mempercepat absorpsi obat B. Ya. Kalau seperti ini dijadikan satu atau dikonsumsi secara bersamaan tidak apa-apa ya. Karena bisa mempercepat absorpsi obat yang lainnya ya. Begitupun juga sebaliknya. Efek toksik pada saluran gastrointestinal, terapi dengan asam mefenamat, neomycin, kolsin ya.
sindrom malabsorpsi ya akan mengabsorpsi obat lainnya terganggu ya, sehingga tidak boleh diberikan secara bersamaan. Mekanisme yang tidak diketahui, beberapa obat mengurangi absorpsi obat lain dengan mekanisme kerja yang tidak diketahui. Contohnya obat A antacid dengan simetidin ya, efeknya sama dengan ya. Jadi contohnya ini tadi antacid dengan simetidin apabila diberikan bersama-sama maka ini efek obatnya sama, sehingga kalau bisa jangan diberikan bersama-sama, salah satu saja. Interaksi dalam distribusi, interaksi dalam ikatan protein plasma ya tergantung dari sifat keasaman atau kebasaan obat tersebut. Terjadi kompetisi obat untuk berikatan dengan protein yang sama karena jumlah protein darah terbatas tergantung kadar dan afinitas obat. Maka ikatan obat A dengan protein dapat digeser oleh obat B sehingga efeknya bisa meningkatkan toksisitas pada obat A. Warfarin tidak boleh diberikan bersamaan dengan fenilbutazon ya, bisa mengakibatkan efeknya pendarahan karena bersifat toksik apabila diberikan secara bersama-sama. Interaksi dalam metabolisme, terjadi hambatan, induksi enzim metabolisme, perubahan aliran darah, gangguan ekskresi, dan yang lainnya. Induksi metabolisme, siklosporin, ya, rifampisin, bisa menurunkan kadar keduanya sehingga tidak boleh diberikan bersama-sama. Rifampisin dan probenecid, ya, maka tidak boleh diberikan juga secara bersama-sama. Kemudian interaksi dalam ekskresi. Gangguan ekskresi ginjal akibat kerusakan ginjal oleh obat, ya, kompetisi untuk sekresi aktif di tubulus ginjal, perubahan pH urin, perubahan keseimbangan natrium tubuh total, ini yang mempengaruhi interaksi dalam ekskresi. Ya, obat-obat yang dapat merusak ginjal jika diberikan bersamaan dengan obat lain yang eliminasinya terutama melalui ginjal, akumulasi obat tersebut akan bersifat atau meningkatkan efek toksik. Contohnya seperti amfoterisin tidak boleh diberikan pada flusitosin ya. Maka kadar flusitosin yang meningkat akan membuat depresi pada sumsum tulang. Nah, ini salah satu efek toksik yang bisa disebabkan oleh kombinasi pada beberapa obat sehingga tidak boleh diberikan bersama-sama. Ya. Nah, interaksi farmakodinamik. Kalau farmakokinetik tadi ada di dalam tubuh, ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kalau farmakodinamik ini adalah efek sampingnya. Interaksi pada tingkat reseptor atau antagonis pada reseptor, ya, contohnya seperti histamin H2 dengan histamin, antagonisnya adalah simetidin, ranitidin, dan nizatidin. Ya, jadi tidak boleh histamin diberikan dengan simetidin. Ya, histamin ini anti alergi, tidak boleh diberikan dengan obat-obatan simetidin, ranitidin untuk GI atau gastrointestinal atau untuk lambung. Ya. Nah, interaksi fisiologis bekerja pada organ yang sama dengan reseptor yang berbeda. Contohnya antidiabetes tidak boleh diberikan dengan obat beta blocker, maka efek obat A-nya akan meningkat ya, dan beta blockernya akan menurun ya, sehingga tidak boleh diberikan. Nanti diabetes tidak boleh. Beta blocker itu untuk obat-obatan jantung ya, tidak boleh diberikan. Nah, ini perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit terutama berpengaruh pada obat jantung, transmisi neuromuskular dan ginjal ya. Contohnya seperti obat A ya yang bersifat digitalis ya, kemudian dicampurkan dengan obat B yang bersifat diuretik. Diuretik ini yang merangsang produksi urin ya. Maka efeknya bisa menyebabkan hipokalemi pada obat B dan toksisitas pada obat A akan meningkat ya. Jadi tidak boleh diberikan.
Begitupun juga dengan obat antihipertensi tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat-obat yang bersifat NSAID atau non-steroid antiinflamasi ya, drugs atau obat-obatan untuk untuk peradangan ya, untuk inflamasi tidak boleh diberikan juga secara bersamaan. Prinsip utama pemakaian obat adalah gunakan obat sesedikit mungkin ya. Kemudian minum obat dengan air putih, tidak dengan kopi, teh, sirup ataupun yang lainnya ya, atau susu juga tidak boleh ya. Hati-hati pemakaian obat dengan batas keamanan sempit ya, yang tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, tidak boleh diberikan kepada ibu menyusui, tidak boleh diberikan pada orang dengan gangguan ginjal dan lain sebagainya. Itu namanya batas keamanan yang sempit ya. Kemudian hati-hati pemakaian obat pada pasien usia lanjut. Kemudian hati-hati pemakaian obat pada pasien dengan penyakit yang parah atau kronis ya. Dan hati-hati pemakaian obat pada pasien yang disfungsi ginjal dan hati. Karena obat-obatan ini semuanya akan dimetabolismekan melalui hati dan ginjal, sehingga hati-hati pada pasien dengan disfungsi hati dan ginjal ya. Ini contoh beberapa interaksi obat ya yang saling menguntungkan, saling merugikan ataupun bersifat toksik. Contohnya adalah captopril dengan furosemid, maka akan meningkatkan efek captopril ya. Furosemid ini obat-obat golongan diuretik ya. Kemudian captopril dan diazepam maka akan meningkatkan efek captopril. Kemudian captopril tahu ya, captopril ini untuk antihipertensi. Metronidazol dan simetidin. Metronidazol ini anti jamur ya, antibiotik ya. Kemudian diberikan dengan simetidin. Simetidin bisa menghambat metabolisme metronidazol, jadi tidak boleh diberikan secara bersama-sama ya. Simetidin ini untuk gastritis. Furosemid dan ibuprofen ya, resiko nefrotoksiknya akan meningkat, jadi tidak boleh diberikan. Ibuprofen antagonis efek diuretik, jadi tidak boleh diberikan secara bersama-sama. Oke, terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.